Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena di kesempatan pagi hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah online bersama keluarga. Kita akan memulai ibadah Pentakosta di pagi hari ini dengan kita mengangkat pujian, Satu Hal Yang Kurindu. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang kembali Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami rindu datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami rindu Tuhan hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami, sehingga kami dapat dengan sepenuh hati menaikkan pujian kami. Dan kami rindu diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami rindu menikmati berkat dan kasih Tuhan di kesempatan pagi hari ini. Demi Kristus Putra-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Kita menyanyikan lagu pujian penghibur telah datang.
bersuka, bersorak gembira, penghibur telah datang, penghibur telah datang, penghibur telah datang, Roh dari surga datang, anugerah Bapakku. Kabarkan berita kepada tiap insan, penghibur telah datang. Pakailah hambamu menjadi saksimu, menunjukkan sinar terangmu abadi, agar yang dalam gelap mendapat berita, penghibur telah datang, penghibur telah datang, penghibur telah datang, Roh dari surga datang, anugerah Bapakku. Kabarkan berita kepada tiap insan, penghibur telah datang, penghibur telah datang, penghibur telah datang, Roh dari surga datang, anugerah Bapakku. Kabarkan berita kepada tiap insan, penghibur telah datang, penghibur telah datang. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk pujian persiapan kita akan kembali menaikkan pujian Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamahlah, ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan.
Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Lebih dari semuanya itu ya Tuhan, mampukanlah kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 12 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Namun saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-7, lalu kemudian kita lompat pada ayat yang ke-11. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini seluruh umat Tuhan merayakan hari Pentakosta, yaitu hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, dan 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, di mana pada hari itu Roh Kudus dicurahkan kepada para murid dan orang banyak yang hadir di Yerusalem pada waktu itu. Dan yang lebih penting dari semuanya itu adalah bahwa hari Pentakosta merupakan hari kelahiran atau hari lahirnya gereja dan persekutuan orang percaya. Tema yang kita renungkan pada peringatan hari Pentakosta tahun ini adalah berbagai manifestasi Roh Kudus untuk kepentingan bersama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan kita hari ini, kita akan belajar beberapa poin penting berkaitan dengan karunia-karunia rohani yang disebutkan Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yang pertama, keberadaan karunia-karunia rohani mencerminkan keberadaan Allah Tritunggal. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6, dikatakan bahwa ada berbagai-bagai karunia, tetapi dikerjakan oleh Allah yang satu. Walaupun tiap-tiap orang percaya diberi karunia tertentu yang spesifik dan berbeda dengan orang lain, tetapi tujuan dari pemberian karunia itu adalah satu, yaitu untuk kepentingan semua jemaat. Walaupun ada beragam karunia, tetapi semua bersumber dari roh yang satu dan yang sama. Demikian halnya dengan Allah Tritunggal. Walaupun Allah menyatakan diri di dalam 3 pribadi, tetapi tetap satu hakikat yang sama. Ini bukan berarti bahwa orang Kristen mempercayai 3 Allah, melainkan kita percaya kepada satu Allah yang menyatakan diri di dalam 3 pribadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesatuan di dalam kekristenan tidak harus dipahami sebagai keseragaman,
Perbedaan memang ada dan boleh ada. Namun semua itu tidak boleh meniadakan kesatuan yang lebih esensial. Sebagai tubuh Kristus, kita boleh memiliki karunia yang berbeda-beda. Tetapi semua karunia yang Tuhan percayakan adalah untuk satu tujuan, yaitu kepentingan bersama. Yang kedua, karunia-karunia rohani menunjukkan adanya kuasa dan pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan setiap orang percaya. Dijelaskan di dalam firman Tuhan bahwa setiap orang yang percaya pasti diberi karunia oleh Tuhan. Walaupun ada yang diberi lebih daripada satu, atau mungkin Tuhan hanya memberikan karunia itu kepada setiap orang percaya hanya satu. Tetapi pada intinya bahwa setiap orang yang percaya diberi karunia oleh Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kalanya kita merasa bahwa kita tidak memiliki karunia apapun. Jika itu saudara rasakan dan saudara merasa bahwa saudara tidak memiliki karunia hanya karena saudara tidak peka dengan apa yang sudah dikaruniakan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, sebagaimana iman kepada Yesus sebagai Tuhan membuktikan bahwa Roh Kudus telah bekerja di dalam diri orang percaya, demikian pula keberadaan karunia merupakan pekerjaan daripada Roh Kudus. Keberadaan karunia di dalam diri orang percaya menunjukkan adanya pekerjaan Roh Kudus yang berkuasa, Roh yang memberikan itu kepada orang percaya. Kebenaran ini seringkali dilupakan oleh orang-orang percaya atau gereja-gereja modern pada masa kini. Karunia-karunia yang tampak biasa itu sesungguhnya juga memiliki bobot yang sama dengan karunia yang terlihat dahsyat atau karunia yang terlihat spektakuler. Namun Bapak Ibu Saudara, sangat memprihatinkan bahwa ada aliran-aliran tertentu yang hanya membatasi pekerjaan Roh Kudus pada karunia yang terlihat secara spektakuler, seperti bahasa roh, kesembuhan, dan mukjizat. Mereka lupa bahwa semua karunia yang dimiliki oleh orang percaya, baik yang terlihat biasa, mungkin hanya karunia iman atau percaya, karunia memperhatikan orang lain, itu sesungguhnya berasal dari Roh yang satu dan yang sama. Mereka tidak paham bahwa karunia apapun yang kita miliki tetap menunjukkan pekerjaan Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Karenanya Bapak Ibu Saudara, tidak ada satu karunia pun yang lebih hebat daripada karunia yang lain. Yang ketiga, setiap orang percaya yang diberi karunia oleh Tuhan, Tuhan menghendaki supaya karunia itu dipergunakan untuk kepentingan bersama. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang kaya dengan karunia rohani, tetapi jemaat di Korintus adalah jemaat yang juga menyombongkan diri satu dengan yang lain. Mereka menganggap bahwa dengan karunia-karunia yang mereka punya, mereka bisa merendahkan orang lain. Mereka menganggap orang yang tidak punya karunia yang sama dengan mereka, tentunya mereka kurang menghargai. Dan bahkan mungkin mereka tidak menerima keberadaan orang tersebut. Sehingga masing-masing dari mereka kemudian saling merendahkan satu dengan yang lain. Oleh karena itu Rasul Paulus mengingatkan bahwa tujuan daripada karunia itu diberikan oleh Allah adalah satu, yaitu untuk kepentingan jemaat,
untuk pembangunan daripada tubuh Kristus. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan di dalam ayat yang ke-27, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikehendaki oleh firman Tuhan, bahwa setiap orang percaya yang diberi karunia oleh Tuhan hendaknya tidak membanggakan diri, menyombongkan diri dan menganggap karunianya lebih daripada orang lain. Tetapi tujuan itu harus terus diingat. Karunia diberikan oleh Allah untuk kepentingan bersama. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karunia-karunia rohani yang Tuhan anugerahkan, mari kita pergunakan selagi Tuhan masih memberi waktu dan kesempatan untuk kita hidup. Pakailah hidup kita dan karunia-karunia yang Tuhan anugerahkan itu untuk melayani Tuhan dan untuk kepentingan bersama, supaya tubuh Kristus boleh dibangun bersama-sama, kita maju bersama-sama hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, sehingga kita tidak maju sendiri. Setiap jemaat yang memiliki karunia dipersembahkan kepada Tuhan, dipakai untuk melayani pekerjaan Tuhan dan untuk kepentingan seluruh umat Allah, sehingga dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup dan karunia yang ada di dalam diri kita. Selamat merayakan hari Pentakosta dan selamat mempergunakan karunia-karunia rohani yang Tuhan percayakan untuk kepentingan bersama. Amin. Jemaat yang terkasih, kita mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Dan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, kita kembali diberikan kesempatan untuk menyampaikan persembahan. Sambil persembahan dikumpulkan, kita akan memuji Tuhan, berilah terang. Suara gelisah memanggil terus, berilah terang, berilah terang. Banyak jiwa yang perlu pertolongan, berilah terang, berilah terang, berilah terang. Penginjil Tuhan bersinar dalam gelap, berilah terang. Tuhanku bersinar selamanya. Kami dengar mereka memanggil terus, berilah terang, berilah terang. Datanglah segera pada salibnya, berilah terang, berilah terang, berilah terang. Terang Injil Tuhan terus bersinar setelah gelap, berilah terang. Terang Injil Tuhan pun bersinar selamanya. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus. Hari ini Tuhan kami datang kepadamu membawa setiap pergumulan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami pada saat ini terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 yang terus diupayakan oleh pemerintah bangsa kami. Dalam segala upaya dan usaha yang dilakukan, kami datang kepadamu Tuhan, menyerahkan untuk hamba-Mu Presiden Bapak Joko Widodo
beserta dengan Wakil Presiden yang ada, Ma'ruf Amin, dengan seluruh jajarannya, staf menteri, dan juga tim-tim khusus yang dibentuk untuk dapat menangani pandemi COVID-19. Kiranya tangan kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka, orang-orang yang Tuhan percayakan untuk menyelesaikan persoalan pandemi COVID-19 yang bukan hanya melanda dunia ini, tetapi juga di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami juga sebagai orang percaya merasakan dampak daripada pandemi COVID-19 ini, Tuhan. Karena itu juga kami berdoa membawa setiap pergumulan daripada jemaat Tuhan yang ada di Gereja Kristus Ciampea. Mereka yang mengalami kesulitan persoalan daripada ekonomi rumah tangga yang ada. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, adanya pembatasan-pembatasan yang dilakukan sehingga kami harus ada dan diam tinggal di rumah. Tidak jarang membuat kami merasa frustasi, merasa kecewa karena kami tidak bisa berbuat banyak hal. Tetapi melalui semuanya itu ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk tetap taat pada aturan-aturan yang ada, bahkan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kami, yaitu beribadah di rumah, melakukan pekerjaan di rumah, dan segala sesuatunya di rumah. Bukan berarti bahwa kami tidak bisa berbuat sesuatu, tetapi segala sesuatu kami lakukan di rumah demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Oleh sebab itu ya Tuhan, di dalam semua yang terjadi dan kami alami terkait dengan persoalan pandemi COVID-19 ini, ajarkanlah kepada jemaat-Mu ya Tuhan, untuk mereka terus berserah diri kepada Tuhan. Dengan segala upaya usaha yang dilakukan oleh pemerintah, kami sebagai warga negara boleh turut mendukung dengan upaya-upaya yang dilakukan. Secara khusus ya Tuhan, kami boleh terus menjaga kesehatan kami secara pribadi bersama dengan keluarga kami di rumah. Kami terus menjaga kebersihan lingkungan kami. Dan kami juga terus senantiasa berupaya dan berusaha ikut mendukung setiap apa yang ditetapkan oleh pemerintah dengan penuh ketaatan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang mengalami pergumulan sakit penyakit. Kiranya tangan kuasa Tuhan yang bekerja menjamah dan melawat setiap mereka satu persatu di tengah-tengah sakit yang mereka alami. Mari ya Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu sehingga mereka dapat mengalami pemulihan dan kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk rumah tangga daripada jemaat-Mu yang ada. Berikanlah kepada mereka keharmonisan di tengah-tengah kesulitan yang mereka alami, agar mereka tetap bersatu sebagai keluarga yang utuh, terus menaruh pengharapan mereka kepada Tuhan. Mereka tidak saling menyalahkan suami dengan istri, orang tua dengan anak, tetapi mereka boleh bergandengan tangan, bersatu hati, menghadapi setiap persoalan dan pergumulan bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap pelayanan yang boleh dikerjakan, yang dilakukan oleh tim peribadahan, yang terus berupaya dan mengupayakan untuk memberikan yang terbaik bagi jemaat. Baik untuk kamera, baik untuk audio. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk perlengkapan-perlengkapan yang lain yang kami pakai. Kiranya Tuhan berkenan memberkati sehingga melalui semuanya itu ya Tuhan, ada rangkaian ibadah yang baik yang boleh kami lakukan, yang kemudian kami dapat bagikan kepada jemaat untuk mereka mengikuti setiap minggunya beribadah di rumah masing-masing. Dengan demikian iman jemaat tetap terpelihara. Mereka boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Bahkan mereka boleh terus mengikut Tuhan dengan setia. Bahkan boleh memberikan diri mereka, mempersembahkan hidup dengan karunia-karunia yang Tuhan telah percayakan. Sehingga karunia-karunia yang ada boleh dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan dan untuk kepentingan bersama, yaitu membangun
tubuh Kristus bagi kemuliaan Tuhan. Ini doa dan permohonan kami Bapa. Kami mau sempurnakan seluruh doa dan permohonan ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah Pentakosta di kesempatan pagi hari ini dengan kita memuji Tuhan, bangkitkan jiwaku yang lesu. Ku datang padamu Tuhanku, ku bersandar pada firman-Mu. Dengarlah doaku yang hina, membangkitkan jiwaku yang lesu. Oh Tuhan, bangkitkan jiwaku. Oh Tuhan, bangkitkan jiwaku. Datanglah Roh Kudus, kuasai daku dan bangkitkan jiwaku yang lesu. Berilah roh-Mu dalam hatiku, bakarlah cemar dan dosaku. Biarlah pekerjaan-Mu jadi, oh bangkitkan jiwaku yang lesu. Oh Tuhan, bangkitkan jiwaku. Oh Tuhan, bangkitkan jiwaku. Datanglah Roh Kudus, kuasai daku dan bangkitkan jiwaku yang lesu. Ajarlah ku pergi mencari jiwa yang tersesat dan hilang, dan pimpin mereka pada Tuhan, bangkitkan jiwaku yang lesu. Oh Tuhan, bangkitkan jiwaku. Oh Tuhan, bangkitkan jiwaku. Datanglah Roh Kudus, kuasai daku dan bangkitkan jiwaku yang lesu. Dan bangkitkan jiwaku yang lesu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita dan kita menjalani sepanjang minggu ini dengan tetap setia kepada Tuhan, mempergunakan setiap karunia yang Tuhan percayakan untuk kepentingan umat Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Sekarang terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, mulai saat ini bahkan kekal sampai selama-lamanya. Amin.